datang di Talk Show Inspiratif Wulan Handayani Channel. Halo saudaraku, apa kabarnya? Kembali hari ini saya Wulan Handayani dari Wulan Handayani Channel kembali hadir bersama Anda dengan Talk Show Inspiratif. Dan untuk kali ini bersama Bapak Hans Edward sebagai seorang pengacara, seorang lawyer yang baik hati ya, yang mau sharing kepada kita semuanya tentang berbagai macam hal seputar hukum ya. Bagi kita masyarakat awam kan kadang-kala kita tidak banyak tahu. Nah, beliau berbagi banyak hal untuk kita. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat Anda, bisa menjadi informasi buat kita semuanya. Baik, nah topik yang kita ambil hari ini adalah masih seputar koperasi ya, karena hari-hari ini di Indonesia banyak sekali koperasi yang gagal bayar, khususnya ketika memasuki era pandemi COVID-19. Nah, banyak sekali yang dirugikan dan banyak sekali yang juga berteriak begitu ya. Ada banyak kendala-kendala hukum yang kita temui sebagai masyarakat, kita bingung sekali harus bagaimana. Nah, kita konsultasi saja ke beliau, dan tentunya ini ada beberapa pertanyaan yang kemarin sudah dilontarkan oleh beberapa orang ya mengenai tentang koperasi yang gagal bayar ini. Baik, kita langsung saja, tapi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini serta subscribe channel saya. Semoga ini bermanfaat buat Anda. Baik, Pak Hans. Ya, kita lihat memang ada banyak ya persoalan-persoalan hukum seputar tentang lembaga keuangan atau apapun. Mungkin ini dalam hal ini konteksnya kita langsung saja bicara koperasi ya Pak ya. Walaupun kita tidak langsung berbicara tentang koperasi A, B, dan C, tetapi secara umum begitu ya Pak. Nah, hari-hari ini kan banyak sekali yang mengalami gagal bayar, bahkan ketika sudah masuk di dalam ranah PKPU sekalipun, banyak juga yang ketika memasuki homologasi tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik. Artinya ketika masa pembayarannya itu sudah mulai harus dilakukan, ternyata mundur. Apakah ini terjadi resiko pilot atau bagaimana Pak apabila terus mundur gitu? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah bisa terjadi pilot begitu Pak? Kalau misalnya terus mundur sesuai dengan itu? Kalau di dalam undang-undang kepailitan dan PKPU ya, itu memang sekarang banyak koperasi itu dimohonkan PKPU atau pilot. Bukan hanya koperasinya tapi juga pengurus. Berarti di situ ada pengurus, berarti juga ada sekretaris, ada bendahara. Banyak yang dikabulkan, tapi ada juga sebagian yang ditolak. Tapi memang jumlah ini mendominasi lebih banyak daripada tahun 2007 ketika waktu itu banyak perusahaan keuangan yang di PKPU. Sekarang badan hukumnya lebih banyak menggunakan koperasi. Ya, nah kalau misalnya di dalam ketentuan undang-undang PKPU, ya ini yang ada, kalau rencana perdamaian sudah dibuat, kan berarti sudah dibuat rencana perdamaian. Koperasi akan bayar sekian, ya. Koperasi akan bayar sesuai dengan angsuran di bulan ini, di bulan ini. Nah, itu kalau misalnya tidak terjadi pembayaran, maka itu dapat dilakukan pembatalan perdamaian yang ujungnya adalah pilot. Yang melakukan pembatalan perdamaian itu siapa, kreditur Pak? Yang merasa dirugikan. Jadi misalnya kalau saya katanya dijanjikan bulan Juni saya akan dibayar, ternyata sampai bulan Juli, Agustus ini belum dibayar, ya saya mengajukan pembatalan homologasi atau perdamaian, seperti itu. Kalau misalnya terjadi pilot, apakah ini justru merugikan anggota atau bisa menguntungkan anggota, atau malah menjadi angin segar untuk pengurus? Ya sudah, habis ini selesai urusanku kan gitu. Bagaimana Pak? Itu sebetulnya dengan pilot malah lebih masuk ke dalam harta pribadi maupun harta-harta lain di luar PKPU. Kalau cuma PKPU berarti hanya janji untuk pembayaran. Tapi kalau pilot baru masuk ke dalam sita umum terhadap harta, baik harta koperasi, kalau nggak ada ya dikejar di harta milik pengurus, penjamin dan lain-lain,
Nah, ini dibutuhkan keahlian daripada kurator yang menangani perkara ini. Ada yang menanyakan bahwa tindak pidana apa Pak yang bisa dikenakan jika koperasi sudah diputuskan pilot? Nah, ini ditujukan ke siapa juga ini kalau laporan untuk tindak pidana itu? Baik, kalau sudah pilot, maka kalau kemudian mau dilakukan upaya hukum pidana, itu memang yang paling umum kalau pidana biasa itu pasal 378, penipuan. Penipuan ini bisa ditujukan mulai daripada marketingnya, mulai kepada pengurus dan lain. Tapi kalau penipuan itu sekali lagi tidak bisa melacak atau mengetahui atau mengambil dari mana dananya. Akhirnya dari Mabes Polri sekarang banyak menggunakan tindak pidana pencucian uang. Jadi tidak cukup dengan penipuan tapi dilakukan TPPU atau pencucian uang. Nah, dengan pencucian uang ini akan diketahui aliran dananya dari nasabah ke koperasi, dari koperasi ke pengurus atau ke pihak-pihak ketiga, dari mana itu akan ketahuan semua dengan ancaman pidana yang jauh lebih besar. Kalau ancaman pidananya pencucian uang itu bisa sampai 20 tahun dengan denda 5 miliar. Ya, jadi masuknya adalah dengan melakukan laporan tindakan pidana pencucian uang. Terhadap siapa? Ya terhadap pengurus yang diketahui, penanggung jawab, pengawas, sekretaris, bendahara sampai dengan marketing, ditambah dengan upaya pelaporan ke tindak pidana penipuannya. Itu yang sudah dilakukan oleh, mungkin kasusnya udah banyak yang diketahui, yang kasus untuk koperasi simpan pinjam yang besar itu ya, yang sekarang sedang ditangani oleh Mabes Polri. Nah, berarti di sini ada sebuah pertanyaan yang menyatakan apakah harta pribadi akan dibayarkan kepada anggota kalau sudah terjadi pilot? Apakah itu bisa dipastikan atau bagaimana Pak? Kalau sudah terjadi pilot, hartanya ada, ya pasti akan dibayarkan pada anggota. Tapi pembayarannya, kalau hartanya tidak cukup, berarti dibayarnya pro rata, dibayar semua sama. Tapi kalau hartanya cukup, ya sesuai dengan proporsionalnya. Jadi selama ini memang belum ada pengembalian hampir di atas 70%, nggak ada. Rata-rata nggak sampai 50% lah. Ya. Bahkan sampai ada seorang lawyer yang mengatakan paling-paling cuma bisa balik 10%, apalagi kalau asetnya kan sudah nggak ada semua. Begitu bagaimana Pak? Ya, karena memang asetnya itu berupa uang, dan uang itu dibelikan aset yang kecil-kecil, sebagian lagi berupa uang dan itu diputar. Entah itu diputar di pasar uang, pasar saham, atau instrumen yang lainnya begitu loh. Karena kan pada prinsipnya memang yang jelas pihak kepolisian dalam hal ini itu selalu menggunakan dua hal. Untuk koperasinya itu diambil melanggar undang-undang perbankan, karena koperasi tidak boleh menghimpun dana dari pihak ketiga, tidak boleh. Dia hanya boleh menghimpun dana dari anggotanya. Ini dia menghimpun dana dari pihak ketiga, menjanjikan bunga di atas deposito, di atas keuntungan rata-rata. Nah, ini kenanya koperasinya di undang-undang perbankan. Baru oknum-oknumnya diperiksa dengan undang-undang pidana pencucian uang. Nah, berarti ini juga menjawab yang katanya kalau para pengurus dijerat hukum, berapa lama hukumannya tadi Bapak? Sekitar hampir sudah hampir 20 tahun, ya? Dendanya 5 miliar ya. Denda 5 miliar. Dan apakah harta pribadi mereka juga bisa disita? Iya, kalau dalam tindak pidana pencucian uang kan diketahui kalau harta itu berasal dari kejahatan akibat aliran dana yang dikirim oleh nasabah, ya otomatis dia akan disita hartanya. Sita pidana gitu. Ya. Itu sebagai barang bukti kejahatan ya. Ya, saya jadi teringat Pak begini, kalau misalnya ini kan seseorang ditawari untuk memasukkan dananya ke koperasi tersebut, tetapi kan memang langkah pertama harus mengurus sebagai anggota, jadi memiliki apa namanya simpanan pokok dan simpanan wajib dulu. Nah, apakah itu juga menyalahi aturan gitu? Karena kan dia sudah menjadi anggota, baru dia masukin duitnya gitu, gimana Pak? Nah, karena memang pengawasan koperasi ini kan enggak seketat atau seperti bank umum ya, sehingga kalau dia disebut sebagai anggota, kalaupun dia hanya tercantum di dalam sebagai anggota, persoalannya tentunya akan dicek apakah di RAT-nya ada, dia pernah ada di rapat anggota tahunan, kemudian udah berapa lama dalam posisi dia ikut kan, karena kan begini,
koperasi yang ada itu kan sifatnya adalah dia selalu menerima simpanan itu dari pihak ketiga yang jelas-jelas itu diklaim sebagai anggota. Nah, pertanyaannya adalah kalau memang dia adalah hanya khusus untuk anggota, tentunya itu kan jumlahnya pasti ada pembatasan, dibatasin sekian, dan ruang lingkupnya nggak mungkin bisa sampai ke seluruh Indonesia atau kemana-mana, karena kan dia pasti dasarnya kan juga koperasi itu kan berdiri di tiap-tiap, prinsipnya kan lokal ya. Nah, kemudian bagaimana bisa dia menjanjikan suku bunga di atas keuntungan rata-rata? Nah, ini yang akan masuk ke dalam undang-undang pencucian uang. Ya, begitu. Begitu. Nah, oke Pak. Nah, tadi sempat menyinggung marketing dan sebagainya. Marketing kan juga ada level-levelnya, mulai dari marketing biasa, kemudian ke kepala bagian atau agency manager dan sebagainya. Nah, apakah ini kita bisa laporkan? Padahal mereka kan bekerja hanya mencari anggota, begitu. Apakah mereka, karena dikatakan bahwa ini termasuk bisa membujuk dan mendorong kita untuk menaruh dana di koperasi. Apakah marketing tersebut juga bisa? Padahal mereka kan bekerja, Pak. Apakah itu bisa dilaporkan pidana dan sebagainya? Kalau marketing memang hanya dikenakan pasal 378, yaitu penipuan. Penipuan itu kan artinya dia membuat serangkaian kata-kata bohong. Yang kata-kata bohongnya itu pasti dia bilang ini ada izinnya, punya izin, padahal ya harusnya marketing juga dibekali dengan sebuah prinsip bahwa kalau memang itu adalah koperasi, tentunya izinnya satu harus jelas. Mungkin izinnya jelas, tapi apakah bisa dia menerima dana dari pihak ketiga, kan demikian. Nah, biasanya dia menawarkan orang itu untuk berinvestasi, baru kemudian menjadi anggotanya, kan begitu. Bukan orang itu menjadi anggotanya dulu baru kemudian berinvestasi. Nah, kemudian membujuk rayunya kan pasti dengan iming-iming bahwa orang bisa menaruh uang di situ kan karena ada iming-iming. Misalnya bunganya di atas bunga rata-rata atau bunga normal, fasilitasnya dapat diambil sewaktu-waktu. Nah, hal-hal seperti ini seharusnya yang hanya dimiliki oleh fitur-fitur untuk perbankan, bukan untuk koperasi. Gitu ya. Ya. Sebenarnya bukan haknya koperasi melakukan hal yang seperti ini, begitu ya, Pak. Betul. Apalagi dia kan menerima keuntungan dari situ, kan gitu. Jadi dianggap karena pekerjaannya itulah, maka dia juga dianggap beresiko untuk dilaporkan, dan memang ada andilnya dia karena dia adalah garis depan daripada koperasi ini kan, untuk merekrut bukan anggota tapi untuk merekrut nasabah, begitu. Bagaimana kalau marketingnya sudah resign duluan gitu atau dipecat begitu, Pak? Nah, ini tergantung ya, perbuatan pidana itu tentunya ada batasannya. Artinya kalau perbuatannya sudah melebihi 10 tahun maka dia nggak bisa 12 tahun maka dia nggak bisa dilaporkan. Tapi kalau dia sudah masih dalam kurun waktu tersebut, itu tentunya dalam posisi dia bisa dilaporkan. Tapi sekali lagi tergantung dari bukti dan saksi yang ada. Misalnya begini, loh kan saya masukkan uangnya saya karena kamu, begitu kan. Nah ini padahal uangnya ditransfer ke rekening dari koperasi itu. Apakah dia juga bersalah, bagaimana Pak? Kalau untuk itu berarti yang harus dilaporkan ya koperasinya, baru marketingnya. Marketing nggak bisa berdiri sendiri tanpa koperasi yang dilaporkan. Ya, karena marketing ada karena koperasi. Jadi pelapornya harus koperasi plus marketing. Itu. Okay. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Silakan. Ya. Apakah kita bisa menuntut kepada pihak-pihak yang memberikan prestasi kepada sebuah koperasi yang dinyatakan koperasi tersebut adalah koperasi besar di Indonesia, nomor sekian dan nomor sekian. Nah, faktanya prestasi tersebut akhirnya setelah terjadi masalah seperti ini tidak terbukti karena uang anggota pun tidak jelas kemana dan tidak bisa dikembalikan, gitu. Ya, menuntut prestasi itu tentunya bahasanya adalah dituntut melalui secara perdata, yaitu berarti digugat secara perdata wan prestasi atau digugat secara pilot. Nah, memang kalau digugat perdata ini tujuannya adalah untuk mengembalikan uang. Tapi kalau dilaporkan ke kepolisian berarti memang itu untuk dipenjarakan, kan begitu. Jadi pada dasarnya bisa dituntut untuk prestasinya karena dia uang Anda kan tidak dikembalikan, uang nasabah tidak dikembalikan. Tentunya dia wajib mengembalikan uang itu. Nah, caranya kalau dia tidak bisa ya dituntut melalui pilot atau dituntut melalui perdata atau ya dilaporkan melalui tindak pidana tadi.
Kalau tindak pidana pasti duitnya nggak balik, gitu kan? Konsekuensinya begitu ya, konsekuensinya betul. Duitnya nggak balik, akhirnya pasang badan, ada istilah. Badan, ya. Yaudah deh saya masuk aja kan begitu ya. Walaupun sebetulnya bisa juga duitnya kembali dari aset-aset yang disita itu, tapi tergantung daripada nanti bagaimana pihak kejaksaan dalam hal ini kalau sudah terbukti kan yang nanti kan di tangannya kejaksaan. Nah, apakah itu diserahkan ke kurator kalau dia udah pilot untuk dibagi atau bagaimana kan begitu. Ya kayak kasusnya misalnya kita lihat First Travel lah. First Travel itu uangnya ada, sudah disita barangnya, tapi ternyata tidak diserahkan ke kurator walaupun dia udah pilot, tapi dinyatakan dirampas untuk negara. Nah, berarti kan duitnya ya diserahkan ke negara, bukan untuk para nasabah. Nah, ini kita harus lihatnya dari situ. Oke, Pak. Jadi ikhlas saja akhirnya ya. Iya. Itu resiko investasi ya. Nah. Oke, baik. Nah, kira-kira menurut Bapak, kapan sebuah koperasi tersebut bisa dipilotkan menurut hukum? Apakah kalau koperasi itu membayar tidak tuntas atau membayar dengan sebagian-sebagian begitu, sudah bisa dituntut pilot? Nah, apakah tuntutan pilot juga akan balik lagi harus dengan persetujuan anggota mayoritas? Seperti pada saat PKPU itu, Pak. Berapa besar kira-kira peluang koperasi tersebut pilot itu? Tidak. Koperasi pilot maupun PKPU itu tidak butuh persetujuan anggota. Minim hanya butuh 2 orang anggota yang dirugikan dengan dasar yang pertama, utangnya atau kewajiban koperasi itu sudah jatuh tempo. Jatuh tempo ini berarti bisa lewat dari seminggu aja sudah bisa dipilotkan, ya, jatuh tempo. Dan memang ini belum dibayar utangnya. Jadi sudah jatuh tempo, belum dibayar dan sudah ditagih. Nah, jadi maksudnya udah jatuh tempo nih dari minggu lalu, ya masuk. Sudah dibayar belum? Belum dibayar sampai sekarang. Oke, sudah ditagih belum? Loh, cara nagihnya ya mau pakai WA, tapi lebih baik memang pakai surat. Oke, sudah. Seperti somasi? Ya, seperti somasi. Berarti kan sudah terpenuhi nih syaratnya. Nah, baru ditanya, berapa orang yang dirugikan? Saya sendiri, kurang. Harus ada Mbak Wulan, karena harus ada 2, tidak boleh 1. Nah, sudah cukup. Kemudian diajukan bukti itu ke pengadilan, mau yang diminta PKPU, berarti dia dikasih waktu untuk membayar, atau langsung dipilotkan, berarti langsung pilot untuk diambil asetnya. Mana yang mau dipilih? Nah, seperti itu. Jadi, tidak perlu minta persetujuan rame-rame. Ini cukup individual yang merasa dirugikan boleh bergabung dengan individu yang lain untuk mempilotkan. Siapa yang mau dipilotkan? Nah, yang dipilotkan misalnya koperasinya, oke, plus pengurus, boleh, ketua, sekretaris bendahara, boleh, gitu loh. Kaitannya apa? Oh ya, karena dia ikut tanda tangan, karena dia juga pemilik, karena dia juga investor dari koperasi itu, merangkap ketua biasanya, gitu loh. Karena ada koperasi-koperasi yang boneka, ownernya bersembunyi di balik pengurus, tapi ada juga yang langsung terjun duduk sebagai pengurus sekaligus sebagai investor dan pemilik, gitu. Jadi memang, aduh, saya jadi teringat tadi ya resiko kalau mau investasi di sebuah koperasi gitu ya Pak ya. Iya, makanya itu resikonya sebagaimana yang udah dikatakan kemarin kan bahwa teliti dulu sebelum berinvestasi kan gitu. Dan dengan era yang sekarang kan sebetulnya kita ini bisa melakukan pengecekan secara langsung itu melalui website atau melalui WA yang udah disiapkan oleh Kementerian Keuangan melalui OJK kan gitu. Kan mudah sekali, misalnya kita tinggal melakukan pengirimkan WA itu ke 081 157 157 157. Nah, itu kita hanya tinggal mengirimkan apakah koperasi atau badan keuangan ini terdaftar apa tidak, karena saya mendapatkan penawaran brosurnya ini, upload aja kirim, nanti kan dibalas WA-nya. Karena itu adalah memang WA resmi dari kementerian. Untuk kita sebelum berinvestasi kita bisa cek. Jadi 081 157-nya 3 kali. Itu paling gampang itu. Atau kalau mau tekan nomor telepon ya tadi tekan nomor teleponnya 157 untuk tanya langsung ke bagian penerima itu telepon ya, bagian customer service, tanya ini layak nggak ya, nanti kan dia bukain daftarnya, oh ini nggak terdaftar ini, itu mau tanya koperasi, mau tanya lembaga keuangan ilegal, investasi bodong, pinjol, itu semuanya di situ.
Bahkan ada sebuah koperasi yang ada izinnya dan sudah cukup besar, bisa dikatakan oh enggak apa-apa, gitu gimana Pak? Nah, tapi ternyata akhirnya dia gagal bayar juga. Pertanyaannya kan harusnya begini, koperasinya ada, tapi persoalannya adalah bahwa kalau dia menghimpun dana dari pihak ketiga, dari masyarakat dan mengiming-imingi dengan bunga di atas bunga rata-rata, udah jelas itu melakukan pelanggaran di undang-undang perbankan, nggak boleh. Memang dia koperasinya besar, iya, tapi kan dia seharusnya tidak mendaftarkan atau menawarkan dengan suku bunga yang lebih seperti itu. Nah ini yang terjadi ya, yang terjadi gitu loh. Karena koperasi itu sifatnya hanyalah lokal, kita menghidupi anggota kita ya hanya kita bagi dengan anggota kita gitu loh. Kalau ini kan prinsipnya pokoknya menghimpun dana, nanti saya kembalikan dalam bentuk return yang uangnya jumlahnya lebih besar. Nah pertanyaannya diputar di mana? Wong usahanya juga nggak ada, kan gitu. Usahanya macet semua. Iya, usahanya macet, kebanyakan hanya berupa kamuflase karena duitnya yang penting kan masuk. Jadi banyak setelah diselidiki ternyata usaha-usaha yang ditampilkan itu tidak sesuai sebagaimana yang ditawarkan. Dari secara rasio tidak mungkin lah. Ya, saya pernah punya contoh kasus ketika ada sebuah investasi di bidang perkebunan pohon jati misalnya. Ternyata dari luasan lahan yang ditawarkan dengan orang yang ikut tidak sebanding. Kalau lahan yang ditawarkan 1 hektar, sementara yang tersedia di situ tuh cuma nggak ada yang lebih dari 50 hektar. Kenapa? Karena itu kan tanah milik perhutani. Ternyata yang ikut hampir 200 orang, kan nggak masuk akal. Yang satu orang cuma 1 hektar, sementara yang tersedia 50 hektar, yang ikut 300. Nah, terus yang 250 kemana? Nah itu loh, seperti itu. Ya baik Pak. Tadi sempat disebutkan ada tentang pencucian uang, TPPU begitu ya Pak ya. Nah jika masuk pasal TPPU itu, apakah para pengurus itu bisa dimiskinkan gitu? Di mana aset pribadi mereka disita oleh kurator untuk dapat dibagikan kepada anggota dengan adil dan proporsional. Apakah bisa seperti itu Pak? Ya bisa, tapi sekali lagi kalau sudah ada putusan dari pengadilan atas TPPU-nya. Tadi kan saya bilang, kayak first travel itu sudah disita. Putusan pengadilan bagaimana terhadap barang sitaan itu dikembalikan kepada nasabah melalui kurator atau dirampas untuk negara. Nah, tergantung dari putusan hakim. Karena kan ujungnya TPPU kan keputusan pidana. Nah, putusannya bagaimana bunyinya? Kalau hakim bilang oh enggak dirampas untuk negara, ya selesai. Atau enggak kembalikan ke kurator untuk ini. Nah, berarti baru sama kurator diterima, baru nanti dibagi. Itu pun kalau jumlahnya cukup bagi semua kan begitu. Jadi sekali lagi ini tergantung daripada, jadi gini loh, di dalam proses pidana memang hanya pidana lah yang bisa mensegel atau menyita itu uang paling cepat. Jadi uang itu disikat atau hartanya diamankan dulu. Nanti baginya ini uang ini buat apa tergantung putusan pengadilan dari TPPU-nya. Orangnya dihukum, hartanya dirampas sampai harta benda pribadi, iya. Tapi ini untuk apa ini? Apakah itu dikembalikan kepada negara, ya kan? Karena bukan hal yang wajar bahwa ada pelanggaran tindak pidana korupsi dalam pencucian uang untuk kasus koperasi. Misalnya dia nggak bayar pajak, ya udah hakim mengatakan kalau enggak uangnya ini memang negara yang berhak. Ya sudah kita sebagai investor ya hanya bisa pasrah ya gitu aja. Hanya keadilannya berarti ya uang saya nggak kembali demikian. Jadi itu sekali lagi tergantung dari sikap kita memahami aturan main daripada hal ini. Tentunya nasabah punya hak untuk mengajukan keberatan terhadap putusan hakim atau datang ke persidangan untuk menulis surat pada hakim supaya minta ini loh Pak dibagi Pak kepada kami karena kami yang membutuhkan, itu boleh. Bisa diajukan ya Pak? Ya, boleh. Baik Pak. Nah, melihat fenomena yang seperti ini, kira-kira apa sih nasihat atau saran dari Pak Hans ya, khususnya bagi kreditur-kreditur yang sudah terlanjur tadi masuk di dalam sebuah koperasi yang ternyata akhirnya gagal bayar dan setelah PKPU juga pun gagal bayar juga. Bagaimana Pak? Apalagi kalau misalnya sudah mengarah kepada pilot, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kreditur-kreditur ini? Baik, yang harus dilakukan yang pertama pasti Anda harus, kalau dia PKPU, kemudian ada homologasi perdamaian, ya kalau Anda nggak terima
pembagian sesuai dengan jadwal, ya batalkan itu perdamaiannya supaya dia pilot. Dengan konsekuensi pilot. Pilot. Setelah pilot maka akan ada sita dan lain-lain. Kemudian awasi kuratornya. Kalau memang benar dia bekerja sesuai dengan aturan, bantu dia untuk menemukan aset-aset. Dan doronglah kurator untuk melakukan upaya hukum pelaporan tindak pidana terhadap pengurus dan grupnya, apakah itu sekretaris, bendahara, atau siapapun yang ditengarai menerima aliran dana tersebut. Kalau kuratornya nggak mau, berarti ya ada indikasi yang kurang baik mungkin. Nah, maka Anda sebagai nasabah Anda bisa melaporkan sendiri ke Mabes Polri dalam hal ini ya. Dan memang nggak perlu khawatir kalau Anda sebagai korban itu laporan juga nggak dipungut biaya kan. Karena kan pada dasarnya yang Anda laporkan itu kan memang merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa yang negara juga dirugikan gitu. Jadi kalau sudah lapor pidana untuk pencucian uang ya Anda bisa langsung lapor ya kan. Kemudian walaupun tanpa pengacara Anda bisa kok sendiri dengan membawa bukti-buktinya. Misalnya ada beberapa pengacara yang mengatakan Anda tidak bisa melaporkan sendiri bersama pengacara karena Anda tidak sah. Oh tidak, keabsahan kita melaporkan itu adalah sepanjang kita ini diakui sebagai kreditur, satu, sepanjang kita memiliki tagihan yang belum dibayar, maka kita tetap bisa melaporkan. Kenapa harus pakai pengacara? Wong melapor itu harus atas dirinya sendiri kan, demikian. Justru yang melapor pakai pengacara itu kalau dia dilaporkan, lah maka saya harus membawa pengacara karena saya ini dilaporkan. Tapi kalau saya yang melaporkan enggak, gitu loh. Pak, bagaimana, ada satu pertanyaan tambahan ini, bagaimana kalau seseorang menggugat begitu ya, menggugat koperasi tersebut, pidana dan sebagainya, itu akhirnya dilaporkan balik oleh sang koperasi itu, misalnya dengan pencemaran nama baik lah, apalah begitu, tindakan melawan hukum lah. Nah itu bagaimana Pak? Karena ada kasus yang seperti ini terjadi saat ini. Jadi ketika dia melaporkan koperasi tersebut, dia dilaporkan balik. Itu bagaimana Pak? Apakah laporannya itu terbukti apa tidak? Kalau laporannya dalam posisi tidak terbukti, maka seharusnya nggak bisa dilaporkan, berarti kan kosong-kosong. Biasanya yang paling banyak dilaporkan itu karena masih dalam laporan, kemudian diviralkan, kemudian bikin konferensi pers atau ngomong di media, itu memang melanggar asas praduga tak bersalah. Maksudnya kita boleh ditanya bahwa Anda melaporkan ini, iya, kita hanya melaporkan ini dengan dugaan demikian. Sudah, itu selanjutnya menjadi kewenangan dari kepolisian. Jadi jangan pernah dalam laporan itu kita kemudian menjudgment bahwa ini salah, ini nanti ini pasti jadi tersangka atau gini, enggak, itu haknya kepolisian. Tapi kita boleh melaporkan, iya saya melaporkan karena saya merasa ditipu, misalnya seperti itu. Jadi berbahaya juga kalau kemudian kita melakukan judgment di media sosial ya, dalam sebuah laporan. Tapi kalau ditanya Anda melaporkan, iya, pasalnya apa? Ya penipuan ini. Oke, kronologinya ya karena uang saya nggak dibayar dalam posisi ini. Boleh, karena itu faktanya sesuai dengan laporan itu kan. Nah, seperti itu. Tapi memang dalam hal ini yang harus dihargai adalah privacy. Dalam hal ini adalah nama sedapat mungkin memang harus berupa inisial. Jadi kalau nama koperasinya ya disebut aja namanya inisial. Nama orang yang dilaporkan juga nama inisial. Itu nanti menjadi kewenangan daripada penyidik. Jadi begitu. Itu kita lebih aman kalau seperti itu, tidak perlu menyebut langsung tujuan gitu ya Pak ya. Iya, seperti itu. Dan memang biasakan juga biarkan laporan itu berjalan, kemudian ketika ada informasi biar tanya kepada penyidik dulu, baru kemudian kita yang dikonfirmasi sebagai korban. Seperti itu. Oke, baik, luar biasa ini sharingnya, waktunya juga Pak Hans ya, mungkin di tengah-tengah kesibukan Pak Hans ini mau ke persidangan juga, sudah mau kasih waktu, thank you banget Pak. Sama-sama. Iya, mungkin ada terakhir Pak tambahan untuk kita semuanya, teman-teman yang mungkin baru tahu tentang koperasi atau mungkin yang kreditur yang sedang menghadapi masalah ini, kira-kira pesan? Ya, pesan saya cuma satu, mohon hati-hati ketika dalam berinvestasi, perhatikan dengan benar badan hukum yang Anda investasikan. Jangan tergiur walaupun dia memiliki izin ataupun dia berupa koperasi sekalipun. Ingat bahwa menghimpun dana dari masyarakat itu hanya bentuknya bank. Itu prinsip yang harus Anda pegang. Berarti selain bank, tidak ada lembaga apapun itu yang boleh menghimpun dana dari masyarakat.
Koperasi boleh menghimpun dana, tapi bukan dari masyarakat, tapi dari anggotanya. Dan jangan tergiur dengan penawaran bunga yang melebihi ketentuan. Itu jelas melanggar undang-undang perbankan. Itu aja dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hans. Sama-sama. Ya. Sukses ya Pak. Sama-sama. Terima kasih Bu Wulan. Baik, saudara, sampai di sini perbincangan kita seputar tentang koperasi yang mungkin masuk gagal bayar. Nah, semoga perbincangan kita ini bisa menjadi inspirasi buat Anda dan untuk kita tetap berhati-hati dalam berinvestasi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau Anda ingin bertanya juga boleh ditulis ke kolom komentar. Nanti ada waktu lain kita akan ngobrol lagi bersama Pak Hans Edward. Terima kasih. Salam kreatif dan inspiratif.